Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan titrasi campuran natrium hidroksida dan karbonat. Nah, ini soal sudah kita sediakan. Suatu sampel dengan berat 125 mg terdiri dari NaOH, Na2CO3, dan zat inert. Dilarutkan sehingga volumenya tepat 50 ml. Larutan kemudian dititrasi dengan larutan standar 0,1 normal HCl menggunakan indikator PP memerlukan 9,2 ml. Nah, kemudian titrasi dilanjutkan dengan menggunakan indikator MO, ternyata memerlukan 4,8 ml HCl. Diketahui massa molekul relatif NaOH 40 dan massa molekul relatif Na2CO3 106. Nah, tentukan kadar NaOH dan Na2CO3 dalam sampel. Ini kita berikan ilustrasi untuk titrasinya. Kita punya sampel NaOH dan punya sampel Na2CO3. Ini menyatu dalam sampel ya, seberat tadi 125 mg. Kemudian ini dilarutkan ke dalam air yang volumenya tepat 50 ml tadi. Kemudian ditetesi indikator PP. Nah, setelah ditetesi indikator PP, kemudian larutan ini dititrasi ya, ini campuran dua ini menyatu dalam satu wadah, kemudian dititrasi dengan larutan standar HCl. Nah, di sini ternyata dengan menggunakan indikator PP itu memerlukan volume 9,2 ml ya. Nah, 9,2 ml ini merupakan sebanyak Z mililiter ini bereaksi dengan NaOH dan X mililiter ini bereaksi dengan Na2CO3 membentuk NaHCO3. Jadi di sini kita belum tahu berapa nilai X dan berapa nilai Y. Tapi dari pengamatan bahwa ini X ditambah Y adalah sebanyak 9,2 ml, yaitu ketika menggunakan indikator PP. Kemudian ditetesi indikator MO, titrasi dilanjutkan ya. Ini tentu akan sama. Kalau di sini X, ini juga akan X ya, karena ini merupakan titrasi dua langkah ya. Di sini Na2CO3 menjadi NaHCO3, kemudian di sini titrasinya NaHCO3 titrasi dengan HCl membentuk H2CO3. Jadi sini juga X ya. Jadi itu yang dapat diamati dengan menggunakan indikator MO. Volume HCl-nya adalah sebanyak X ya, di mana X ini adalah 4,8 ml. Nah, ini yang teramati dengan titrasi ya. Jadi volume dengan PP 9,2 ml, volume dengan MO 4,8 ml. Hanya ini terdiri dari X dan Y, di sini hanya X saja di sini. Nah, sehingga kita harus menghitung berapa volume HCl yang bereaksi dengan NaOH di sini sebanyak Y. Nah, nanti kita akan menghitung berapa volume HCl yang bereaksi dengan NaOH. Di sini adalah sebanyak Y. Kita belum tahu. Dan juga nanti akan menghitung volume HCl yang bereaksi dengan Na2CO3. Ya di sini ya. Nanti ini volume HCl yang bereaksi dengan Na2CO3 ini sebanyak 2X, karena ini X ini tambah X menjadi 2X ya. Nah, kemudian kita akan melakukan perhitungan. Di sini volume HCl yang bereaksi dengan Na2CO3 kita hitung lebih dahulu. Ini volume HCl ketika menggunakan indikator MO adalah sebanyak X, yaitu X sama dengan 4,8. Nah, volume HCl yang bereaksi dengan Na2CO3 nanti akan kita hitung ini
yaitu sebanyak 2X. Kita hitung volume HCl yang bereaksi dengan Na2CO3 adalah 9,6 ml. Berikutnya kita akan menghitung volume HCl yang bereaksi dengan NaOH. Jadi dengan menggunakan indikator PP tadi adalah X ditambah Y ya, di mana X tambah Y adalah 9,2 ml. Ini kita tuliskan di sini. Nah, nilai 4,8 ini kita substitusikan ke sini ya. Ini adalah X, kita substitusikan ini dari sini masuk ke sini. Nah, ke sini ya. Nah, ini kita substitusikan 9,2 sama dengan 4,8 ditambah Y. Maka kita bisa menghitung Y adalah 4,4. Sehingga ini kita bisa menghitung volume NaOH yang bereaksi, volume HCl yang bereaksi dengan NaOH adalah Y. Y-nya adalah 4,4 ml. Jadi ini sudah ditemukan di sini. Ini juga sudah ditemukan, nanti tinggal melakukan perhitungan. Nah, sekarang volume HCl yang bereaksi dengan Na2CO3 tadi adalah 9,6 ml ya. Nah, ini massa Na2CO3 dapat dihitung dari ini. Massa Na2CO3 sama dengan volume HCl yang bereaksi dengan Na2CO3 dikalikan normalitas HCl dikali ekivalensinya dikalikan massa molekul relatif Na2CO3. Nah, ini sudah kita hitung. Ini volume HCl yang bereaksi dengan Na2CO3 di sini 9,6 ml. Normalitas HCl adalah 0,1 gram ekivalen per liter. Kemudian untuk Na2CO3 ekivalensinya adalah setiap 1 mol Na2CO3 setara dengan 2 gram ekivalen atau 2 grek. Kemudian massa rumus Na2CO3 adalah 106 gram setiap 1 mol. Ini kita hitung massa Na2CO3 adalah 50,9 mg. Jadi ini liternya bisa di cancel begini. Kemudian gram ekivalen juga bisa di cancel begini. Kemudian mol juga di cancel begini. Nah, ini satuannya tinggal mili sama gram. Jadi miligram. Ini kita masukkan di sini. Angka-angka didapatkan dengan perhitungan menggunakan kalkulator. Kemudian kita hitung kadar Na2CO3 dalam sampel ya. Dihitung dari ini, jadi kadar Na2CO3 sama dengan massa Na2CO3 dibagi dengan massa sampel kalikan 100%. Kita tuliskan ini kadar Na2CO3, massanya tadi adalah 50,9 mg. Kemudian massa sampel telah diketahui 125 mg kali 100% ya. Ini kita hitung dengan menggunakan kalkulator, kita dapatkan kadar Na2CO3 sama dengan 40,7% ya. Jadi kadar Na2CO3 dalam sampel adalah 40,7%. Nah, sekarang kita akan menghitung kadar NaOH. Jadi volume HCl yang bereaksi dengan NaOH adalah sebanyak Z tadi ya, ini 4,4 ml. Jadi massa NaOH dapat dihitung dari ini. Massa NaOH sama dengan volume HCl yang bereaksi dengan NaOH dikalikan normalitas HCl dikalikan ekivalensi NaOH dikalikan massa molekul relatif NaOH. Kita tadi telah melakukan perhitungan volume HCl yang bereaksi dengan NaOH adalah sebanyak 4,4 ml. Kita masukkan di sini, kita substitusikan ya. Volume HCl ini 4,4 ml dikalikan normalitas HCl adalah 0,1 gram ekivalen per liter kali ekivalensinya untuk NaOH setiap 1 mol setara dengan 1 grek. Kemudian massa rumus NaOH adalah 40 gram. Ini juga sama. Ini liter di sini bisa kita cancel. Gram ekivalen juga bisa kita cancel. Mol juga bisa kita cancel di sini.
Jadi di sini dengan menggunakan kalkulator kita dapat menghitung massa NaOH adalah 17,6 mg. Ini satuannya mili dengan gram di sini ya masih ya. Kemudian kadar NaOH dalam sampel kita bisa menghitung dari massa NaOH dibagi massa sampel kalikan dengan 100%. Kita hitung kadar NaOH, massa NaOH adalah 17,6 mg, massa sampelnya 125 mg, ini kali 100%. Dengan perhitungan kalkulator kita dapatkan kadar NaOH adalah 14,8%. Jadi kadar NaOH dalam sampel adalah 14,8% ya. Jadi sudah dapatkan dua-duanya. Kadar NaOH adalah 14,8% dan kadar Na2CO3 adalah 40,7%. Demikian, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi Anda semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.